Oh, nempel di kulit, di badan. Di badan. Kayak kulit tipis gitu dong. Iya tipis, nah iya benar, tipis gitu. Ini ibu bawa dari rumah? Iya. Nah, saya apa sih yang biasa dilakukan oleh ini barang-barang ini? Ya, cuman paling saya bakar ini aja. Terus Bakar menyanyi. Oh, lighter ada gak? ya. Ini saya sih tidak menyarankan juga orang rumah ya, pemirsa di rumah untuk melakukan hal ini dan try this at home. Tapi saya mau coba lihat mereka adegan seperti apa sih sebenarnya makan plasenta. Udah berapa tahun makan ini? Tiga tahun lebih lah. Bau ya, agak sedikit ini ya. Amis. Baunya, Baunya. ada amisnya. Roy, yang kamu lihat waktu Ibu Aini makan plasenta, apakah memang Ibu Aini yang makan atau ada sosok lain? Oh, jin yang makan Bukan. melalui ibu Kau Aini. juga ngeliat itu ya? Kamu bisa Iya. ngerasainnya? Bukan dia. Lewat yang dia? makan. Iya, tapi lewat ibu Aininya jadi jembatan. Jembatannya para jin untuk makan plasentanya. Oke, sosok yang tadi makan plasenta ini bisa lepas sekarang dari Ibu Aini? Bisa lepas kalau kamu ibu Aini lepas makan ginian. Makan ginian tuh ngundang-ngundang jin. Ada kok, aku pernah cerita jin yang suka makan darah pembalut. Ada juga kok. Aku pernah ngobrol kan tentang itu. Macam-macam jin gitu. Suka minum darah perempuan. Hai. Dengan dia udah nyalain kayak gitu juga kan sebenarnya udah ngundang. Iya, udah ngundang. Udah ngundang. Oh, Dengan ngundang. nyalain kayak gitu udah ngundang. Ngundang. Ditambah lagi ada semacam sesajen, Sesajen. ada makanan buat dia juga gitu. Nggak usah mungkin kayak gini kue-kue yang biasa-biasa atau kopi, kamu kasih kopi aja. Sajen kamu kasih kopi, lihat deh besokannya pasti agak sedikit berkurang. Iya, aku juga gitu. Aku pernah nyoba soalnya. Kok bisa ya? Kok bisa sih nguap? Turun. Nggak tahu. Kalau ngelihatnya pasti dia ya akalnya kan nggak mungkin kalau taruhnya full pasti akan full kan. Diemin aja semalaman kamu tapi kasih sajen di situ pasti akan berkurang. Ada makhluk halusnya ya yang makan. Intinya dari saya, kalau makan gaib, makan kayak ginian bisa mengundang makhluk halus datang. Saya kok ngerasa kayak ada suara-suara ya. Di suara ketawa anak kecil. Di sebelah kanan, sebelah sini. Kayak lagi main ada 2, 3 anak bayi gitu. Iya sih. Anak ambar. Karena udah banyak sekali yang dimakan. Ya. Dan terus-terusan ya kalau dari satu mungkin jinnya. Iya. Lama-lama 2, 3, lama-lama banyak. Iya benar. Melalui jin itu nitipin kamu untuk makan. Iya, jadi jembatan. Jadi jembatan. Si Bayu cuma tadi ya digodain doang kok dengan yang punya ari-ari. Kan ini juga ada jinnya, anak kecil. Yang saya heran Ibu ini kecanduan. Kalau nggak makan, apa sih rasanya Bu? Lemes, gak enak. Ini dilakukan sebulan sekali, 2 bulan sekali? Suka seminggu sekali, 2 minggu, tergantung aja. Tergantung kebutuhannya. Iya. Tergantung badan ngerasa nggak enak kapan gitu. Seperti narkoba. Oh. Iya, maksudnya kan jadi identik gitu, kayak gitu kan. Iya, iya. Seperti narkoba lah, kalau misalkan nggak makan dia lemes. Kecanduan plasenta. Iya, soalnya dia rasanya lemes kan dia bilang. Tapi sebenarnya emang rumor itu memang ada ya. Plasenta digunakan untuk awet muda. Memang benar. Diproses dulu. Ya, aku pribadi sih di sekeliling aku banyak yang udah pakai itu. Disuntikin ke badan. Iya, dan memang kan diproses gitu. Ada dari plasenta manusia juga, ada plasenta dari binatang juga gitu. Jadi proses gitu. Dan emang katanya bisa lebih awet muda sekitar
5 sampai 15 tahun lah Iya. tergantung. 15 tahun. Iya, dan itu membuat kulit jadi berubah. Jadi kayak lebih glow, glowing. iya gitu. Terus udah gitu ada paketnya, jangan salah. Oh, Kayak Ibu gitu-gitu. hafal banget. Oh, hafal saya. Hafal saya. Kalau plasenta yang seperti ini dimakan, Nggak buat tahu deh. Ibu Aini ada dampaknya nggak, Roy? Buat kesehatannya gitu. Ada dampaknya, pasti ada dampaknya secara medis. Itu kan nggak higienis, kadang Iya. ada yang kotorannya masih ada. Iya. Kalau direbus nggak bisa. Mau nggak mau dimakan gitu aja. Iyalah. Hah? Mentah. Iya, kalau direbus kan juga jadi aneh. Tapi pas ibu makan tuh Mentah. langsung fit kah atau langsung apa nih? Iya. Ya. Mungkin ibunya ini harus memanggil pakai arang itu biar bisa datang. Iya. Kalau kayak gini tuh nggak bakal datang, harus dibakar. Iya. Bakarnya bakar banget nih, Iya, Bay. menyantik. Saya pengen Dengan ngundang sih. bacaan-bacaan. Silakan. Ritual seperti apa? Ya, hanya ini ya. Udah. Terus gimana itu? Tuh lihatnya aja udah nggak nafsu gitu. Efek dari arang itu adalah memanggilnya. Oh, si arang dan menyan ini untuk manggil. Terus iya ditaburin satu-satu. itu, terus kemudian sambil doa-doain, terus dimakan. Itu sih ritualnya. Makanya begitu dia makan gitu yang ngantri udah banyak di Iya, belakang. yang belakang. Oh, udah Jadi- pada ikutan mau ikutan makan. Soalnya kan yang punya doa dia, yang punya hajat dia. Jadi begitu yang makan orang lain nggak ada Nggak ada efeknya. efek. Oh, jadi Cuman mual begitu aja. dia makan, dia bikin ini arang dan menyan udah ngantri di belakang untuk ikutan dateng. Seperti apa, Roy? Sosoknya, bentuknya? Macem-macem deh, bukan hanya pocong, tapi ini kayak bentuknya lebih dari hantu-hantu biasa, rambutnya panjang, bulu-bulu, cewek, padahal kayak kuntilanak tapi panjang, wewe gombel seperti itu sih. Terus serem sih, jujur serem banget dan saya mual tiba-tiba pas kamu Makhluk itu yang membantu ibu ini dagangannya atau kliniknya laris. Sebenarnya sugesti kalau aku bilang. Sebenarnya sugesti, tapi kalau untuk ini kan dia manggil nih sekali, 2 kali, 3 kali akan stay di situ makhluk halus. Oh, jadi malah nungguin soalnya. Makan lewat dia, lewat ibu Iya. dia. Coba ini kamu setahun berhenti deh, apa saya pengen tahu kira-kira. Nggak usah setahun deh, ya mungkin ya setahun deh boleh. Ya kalau bisa seterusnya ya, selamanya. Terusnya dong. selamanya. Selamanya. Tapi prosesnya pasti nggak enak banget ya, rasanya ya. Nggak Selama pede. setahun tuh jadi nggak enak rasa Iya. badannya. Kurang pegangan, Iya. saya kurang afdol kliniknya gitu. Pernah mencoba, pernah. Terus apa yang Pernah. dirasakan? Kayaknya ada yang kurang. Bu, Ya. pikirin akibatnya sih. Iya, makanya kan saya sih sebenarnya mau berhenti. Apalagi Kak Roy tadi bilang ibu ini sebenarnya juga orang baik ya Kak. Iya, sebenarnya dia baik nolongin orang. Untuk jadi seorang bidan aja ya, itu udah tugas pahala mulia loh. Iya. Ngeluarin bayi kayak gitu. Tapi salah jalannya di situ doang sih. Ya wes kalau gitu. Ibu beneran mau berhenti nggak bener-bener? Mau. Kalau apapun yang ibu rasakan tanpa plasenta ini, apapun yang terjadi. Kalau tadi soal klinik, laris atau enggak, itu sugesti Ya, nggak tadi apa-apa. udah. Kalau dia sebenarnya nggak ada hubungannya. Iya. Tapi Coba justru ibu. karena ritual ini nih malah datang makhluk-makhluk lain. Ya, Ini kalau dibawa lagi, saya takutnya dia makan lagi nih. Roy. tuh, nanti kita akan sita semuanya. Tinggal di sini ya. Iya. Tapi percuma kalau kita di sini tapi di rumah masih banyak gimana? Iya, tergantung dirinya janjinya dia. Di kliniknya makin serem loh. Banyak yang pengen itu masuk ya. Oh, kliniknya juga serem malah. Ya, masuk. Sekarang makhluk-makhluk Kayak halus itu ada bayi hambar ya. Iya, bayi bayi ambar. ambar, Apa tuh? anak ambar. Anak ambar. Anak ambar tuh kayak sejenis tuyul tapi bukan tuyul. Anak yang dipiara gitu. Tapi magis. Anak ambar. Aku nggak tahu. Ya nggak kelihatan gitu. Usianya bisa 5 tahun, 6 tahun kayak gitu.
Jadi kayak Ada ada ya? kuntilanak, gundurwo gitu. Nih anak kembar tuh yang masih anak-anak. Kayak tuyul tuh yang bukan tuyul. Saya habis energinya. Mohon maaf ya. Saya drop. Yang di sekitar dia sekarang ini membahayakan Bu Aini nggak? Enggak sih. Kuncinya berarti cuma dia stop. Iya, kuncinya hanya dia bisa stop. Saya saya bersyukur bahwa kamu bisa stop. Apa saya harus balik ke dukunnya gitu? Kak? Gak usah, kamu buang aja semuanya. Nggak usah. Gak usah ke dukunnya lagi ya. Ya. Pistolnya